Hai, jumpa lagi dengan Cak Ruth Wijaya Kusuma. Salam sehat, salam bugar selalu bagi Anda. Dan semoga Tuhan melancarkan apa yang menjadi urusan Anda. Di kesempatan kali ini, Cak Ruth akan mengulas tentang penyakit yang mana penyakit ini terkenal sangat mengerikan bagi kalangan yang sudah menderita ya. Penyakit ini dikenal dengan pembunuh berdarah dingin, yaitu senyap, tapi mematikan katanya sih begitu. Jadi penyakit ini bisa menyerang mendadak dan itu berbahaya. Penyakit apa ini? Penyakit ini disebut dengan penyakit hipertensi. Di bahasa medisnya adalah hipertensi. Apa itu penyakit hipertensi? Penyakit hipertensi adalah penyakit darah tinggi yang mana bisa menyerang siapa saja sekarang. Kalau zaman dulu mungkin yang diserang adalah kaum manula, itu pun orang-orang yang kaya kayaknya karena makannya yang macam-macam, enak-enak mungkin, atau pikirannya yang terlalu stres ngurusin bisnisnya. Untuk di era ini, di era milenium sampai sekarang ini hampir digital ini, penyakit ini menyerang siapa saja, bisa menyerang anak-anak juga, baik dari kalangan SMP sampai orang dewasa dan manula. Kenapa? Carut di bidang terapi saraf pernah menjumpai pasien yang masih usia dini, yaitu duduk di bangku SMP, sudah terkena darah tinggi. Nah, bahaya ya. Jadi zaman ini sudah tidak pandang bulu lagi penyakit-penyakit itu, siapa saja bisa diserang. Kenapa bisa begitu? Karena penyakit-penyakit itu disebabkan oleh 3 hal: pola pikir, pola makan, pola tingkah yang kurang baik, atau ngawur, sembrono kata orang Jawa. Akan saya ulas tanda-tandanya penyakit darah tinggi biar tidak salah paham. Kebanyakan orang tidak paham kenapa ini, apakah saya darah rendah, apakah saya darah tinggi, masih mereka-reka menduga-duga. Paling umum, paling banyak itu mereka merasakan berat di tengkuk, berat banget di tengkuk, dan lidahnya agak kaku, agak pendek. Mau ngomong sesuatu belepotan, bukan belepotan karena terlalu cepat ngomong, tetapi belepotan, terlalu kaku. Itu tanda-tandanya. Mudah emosi, sedikit-sedikit emosi, nggak ada benernya. Sesuatu yang dilakukan itu nggak, kayaknya kurang pas, kurang begini, salah sedikit emosi, sudah mulai nggak karu-karuan, nggak terkontrol emosinya. Nah, itu adalah tanda-tanda umumnya. Ya, ingat itu ya. Jadi terasa berat di tengkuknya dan lidahnya agak kaku, tidak mudah digerakkan seperti biasanya, dan juga semacam nggak terkontrol emosinya. Nah, itu tanda-tanda umumnya. Dan banyak pula tanda-tanda yang lain yang tidak selalu seperti itu, tapi tidak bisa saya jelaskan semuanya. Dan berikutnya akan saya jelaskan tentang penyebabnya. Tentunya tadi sudah sebutkan pola pikir, pola makan, dan pola tingkah yang kurang karu-karuan. Pola pikir yang dimaksud adalah sering merasakan was-was dan menjadi stres berat, stres yang sangat tinggi dan selalu stres, berhari-hari stres, akhirnya mencapai puncak yang dinamakan dengan depresi. Itu akan menjadikan Anda terkena tekanan darah tinggi. Kenapa? Dalam info yang saya terima, orang stres sampai tingkatan depresi, pembuluh darahnya mengecil dikarenakan keluarnya hormon yang membakar, hormon kortisol. Itulah info yang sudah saya dapat dari info kesehatan. Jadi itulah penyebabnya. Pola pikir Anda hati-hati. Bila Anda ingin selamat tidak terkena namanya hipertensi, pola pikir Anda di-setting. Kalau Anda sudah mulai agak was-was, silahkan keluar atau merefresh diri agar tidak terkena hipertensi. Dan Anda yang selalu bekerja terlalu diforsir, mikir berat kerjaan nggak selesai, itu juga berbahaya. Itu bisa menyebabkan hipertensi juga, karena itu bisa menyebabkan stres. Yang sudah saya jelaskan, orang stres bisa kill pembuluh darahnya. Dan yang berikutnya adalah pola makan.
bila Anda seorang kuliner suka makan makanan, hati-hati bagi Anda yang sudah terkena hipertensi. Nah, tentunya Anda harus memilih makanan-makanan yang bebas natrium atau rendah natrium. Apa itu natrium? Natrium adalah kadar garam, asin-asin. Bagi Anda yang suka makan asin-asin, makanan-makanan olahan yang terlalu asin, hati-hati. Karena olahan-olahan asin itu bisa menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi. Dan juga Anda yang suka sayur, hindari sayur yang mengandung zat besi terlalu tinggi seperti bayam. Dan makan makanan buah-buahan yang berbahaya juga untuk hipertensi seperti nangka, duren, sawo, dan lain-lain. Nah, itu menurut info yang saya terima dari beberapa pasien. Yang ketiga adalah pola tingkah. Mungkin Anda suka sekali nonton adegan-adegan yang membawa Anda menjadi emosi, seperti nonton sinetron yang adegannya tentang iri, dengki, benci, dan Anda ikut ke dalam dunia sinetron itu. Anda menjadi penonton yang sangat temperamen, sangat emosional. Nah, itu bahaya bagi Anda yang sudah kena hipertensi. Hati-hati. Nah, pola tingkah yang berikutnya, Anda suka bermain-main dengan drug atau pil-pil. Jangan, itu membahayakan diri Anda, bisa fatal. Kenapa? Orang yang suka ngedrug, suka gini akan mempengaruhi sistem peredaran darahnya. Bisa pembuluh darahnya mengecil, bisa darahnya yang nggak karu-karuan, bisa mengental atau apa karena penyebab dari drug tadi. Nah, hindari. Itulah kawan ya, penjelasan tentang hipertensi, tekanan darah tinggi, sang pembunuh senyap, pembunuh darah dingin katanya, dari infonya seperti itu sih. Memang hati-hati beneran nih, karena apa? Kalau Anda tidak hati-hati bisa fatal. Karena apa? Darah tinggi itu kalau jantungnya kuat, pembuluh darahnya yang tidak kuat, terutama pembuluh darah yang sangat kecil di otak, apa akibatnya? Akan menjadi stroke. Nah, fatal kan? Kalau pembuluh darahnya yang kuat dan jantungnya yang lemah, tidak kuat, maka akan terkena serangan jantung dan akibatnya juga fatal. Nah, hati-hati saudara-saudara. Mulai dari sekarang, hati-hati Anda dengan pola pikir, pola makan, dan pola tingkah yang kurang baik. Dan sudah saya jelaskan apa itu hipertensi dan tanda-tandanya yang umum, penyebabnya itu dari apa, sudah saya jelaskan, dan akibatnya. Lengkap semua sudah. Tinggal Anda sendiri yang harus berhati-hati. Terima kasih telah menonton. Apabila informasi ini bermanfaat, silakan share kepada teman, saudara, dan orang lain yang membutuhkannya. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, merawat lebih baik daripada memperbaiki. Ya, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu dari Cak Ruth Wijaya Kusuma.